Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Marlina, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Yusmanto sebagai fasilitator dan Ibu Nurhayati sebagai pengajar praktek CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang mengganggu perkembangan potensi murid. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung dan kolaboratif, sehingga tercipta suatu kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Berikutnya tujuan aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif seluruh warga sekolah. Yang kedua, membentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan dari semua warga sekolah. Yang ketiga, menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin diri yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, menerapkan berbagai bentuk budaya positif di sekolah sebagai wujud implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan. Yang kedua, adanya perubahan perilaku murid menjadi lebih baik dengan terbentuknya disiplin positif pada dirinya. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, lini masa tindakan. Yang pertama, membuat rancangan aksi nyata. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan aksi nyata tentang pentingnya penanaman budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan penerapan konsep inti budaya positif. Yang keempat, melaksanakan diseminasi konsep inti budaya positif. Yang terakhir, merefleksikan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan aksi nyata. Kemudian, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat, dan murid agar rencana aksi nyata yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif, serta orang tua atau wali murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini kegiatan penyebaran pemahaman, pengalaman, dan pembelajaran budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Suaraman, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri Suaraman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, hidayahnya, dan syafaatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman
dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama kita buka dulu acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesempatan dalam kegiatan ini. Kita bisa berkumpul. Untuk kali ini saya akan membagikan, mendiseminasikan, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum kita memulai, kita pemanasan dulu Bapak Ibu. Silakan berdiri semuanya. Nah, ini Bapak materi-materi yang akan kita bahas. Konsep intinya budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar
pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi tujuan akhirnya di sini kita adalah mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah 6 dimensi yang tentunya dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, kemudian masih tentang paradigma perubahan, yaitu tentang miskonsepsi teori tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi ini artinya pandangan yang salah, ya, pandangan kita yang keliru. Jadi miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini itu hanya ilusi kita bisa mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka mengikuti kita sebentar, tapi nanti mereka tetap pada apa yang mereka inginkan. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu sebenarnya tidak efektif. Bapak Ibu, kita memberikan penguatan yang positif ya, misalnya. Contoh, misalnya kita memberikan penghargaan atau kita memberikan siapa yang bisa maju ke depan Ibu beri bintang misalnya. Itu kan kelas 1, kelas 2 biasanya lah, atau di PAUD GTK biasanya itu. Itu memunculkan mereka bersemangatnya bukan dari dalam diri mereka, tapi karena ada ini tadi. Nah, jadi sehingga mereka bersemangat hanya ingin mendapatkan apa yang mau mereka, apa yang disampaikan oleh gurunya tadi. Seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, misalnya anak ada melakukan kesalahan, lalu kita kritik misalnya atau kita buat mereka merasa bersalah, akhirnya menguatkan karakter mereka. Nah, itu juga hanya ilusi. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita biasanya meminta anak atau memaksa anak, menyuruh anak. Mereka mau melakukannya, tapi sebentar saja. Nanti mereka ya hanya perintah saja mereka mau mengerjakan, tidak dari keinginan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi yang warna biru itu adalah stimulus, yang warna agak kuning-kuning pink itu adalah teori kontrolnya tentang dunia. Nah, ini tentang dunia yang di sini dibahas contohnya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus. Tapi berdasarkan teori kontrol, realitas itu atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak itu memiliki atau mempunyai berbeda-beda pandangan kebutuhan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus. Tapi kalau teori kontrol yang dilihat orang itu berbeda-beda.
tentang dunia ini. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang berbeda tadi. Ya, tidak boleh kita mengubahnya, tetapi kita memahami pandangan yang berbeda tadi. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita tanya dulu, kenapa? Pasti kan ada alasannya, sehingga mereka mempunyai tujuannya apa. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus. Sedangkan di sini untuk kontrol, teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Tetapi diri kita hanya bisa mengontrol diri kita saja. Seperti itu. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu perbedaan stimulus dengan teori kontrol. Yang terakhir, model berpikir kalah atau menang. Ya. Kalau stimulus itu kalah atau menang. Nah, sedangkan teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang kalah. Jadi menang-menang, semuanya menang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah mengubah paradigma stimulus ke teori kontrol. Kemudian disiplin positif. Nah, kita sering sekali meminta anak untuk disiplin. Sekarang kita bahas di sini disiplin positif. Disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, jadi itu disiplin positif ini kita tanpa adanya imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada kita bahas di sini nilai-nilai kebajikan. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi disiplin positif itu intinya Bapak Ibu, kita itu mengacu perilaku anak pada nilai-nilai kebajikan dan juga memotivasi mereka, tapi motivasinya secara intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi penghargaan, hukuman, imbalan itu adalah ekstrinsik dari luar, bukan dari diri mereka. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini banyak sekali Bapak Ibu teorinya. Yang di sini ulun tampilkan ada 3, ya. Jadi nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini yang paling utama adalah profil belajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan di situ.
ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari Ibu Primarier program itu ada toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah ini dari Ibu. Kemudian ada dari lifestyle, keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini hanya 3 yang saya tampilkan di sini. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya berdasarkan teori-teorinya. Nah di sini ada 3, ada profil pelajar Pancasila, ada IPO, dan ada life skill atau keterampilan hidup. Nah ini Bapak, yang berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga mereka mau melakukan apa yang kita minta, baik itu peserta didik maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mereka mau melakukan, tapi untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena misalnya sudah terpampang peraturan sekolah, peraturan kelas, misalnya seperti itu. Nah, tapi tidak dari diri mereka. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya mereka mau melakukan tadi, jangan dapat kamu dari ibu, karena dipuji ibu, karena ditambahi nilai dari ibu. Misalnya, itu adalah salah satu penghargaan. Pujian pun juga termasuk penghargaan. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini dia. Jadi yang 2 tadi, yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, karena mendapat penghargaan, karena takut dihukum, itu dari luar, bukan motivasi dari dalam diri mereka. Nah, sedangkan yang motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya mereka mengerjakan PR, kemudian mengumpulnya tepat waktu, dan hasilnya pun bagus, tapi mereka tidak mengharapkan imbalan atau menghindari hukuman, karena memang itu adalah kewajiban mereka menjawab soal-soal pekerjaan rumah tadi. Nah itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Seperti itu. Nah ini perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi di sini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada datang anak terlambat pas upacara, baris atau disuruh membersihkan halaman, itu kan tidak terencana. Ya, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Artinya membuat peraturan itu peserta didik tidak dilibatkan, tidak terencana tadi hukumannya apa. Kemudian bersifat satu arah. Kita menghukum anak berdiri misalnya 1 jam di depan lapangan, itu kan satu anak aja, tanpa kita menyelesaikan solusinya. Harusnya kita tanya dulu masalahnya apa, sebabnya apa, harus. Jadi akhirnya kita selesaikan bersama, bukan satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis.
Kalau fisik sekarang jarang Bapak Ibu lah. Kalau fisikis menyapu halaman, ya kan? Apalagi lari itu fisikis. Nah seperti itu. Fisik lari fisik itu. Nah kemudian konsekuensi. Nah kalau konsekuensi ini terencana atau sudah disepakati sesuai peraturan yang ada di sekolah. Misalnya datang terlambat, nanti konsekuensinya apa? Sudah ada peraturan yang tertulis. Misalnya membersihkan halaman. Nah, itu artinya disepakati antara siswa dengan sekolah. Kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman karena tetap melakukan hukuman. Salah satu hukuman juga itu termasuk konsekuensinya tadi. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kita selalu memantau. Nah, ini restitusi. Seharusnya kita restitusi ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita itu mencari dan memperbaiki kesalahan anak tadi apa. Kemudian proses kolaboratif, bahkan kita berbicara dengan si anak yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Anak yang mencari solusi, kita diam aja membantu saja, membantu mereka. Nah seperti itu. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi tentunya sudah kita bisa lihat. Yang hukuman itu adalah negatif, ya, ke arah negatif. Konsekuensi ini bersifat masih netral karena ada kesepakatan antara anak dan sekolah, tetapi masih membuat anak tidak nyaman menjalankan konsekuensinya. Sedangkan restitusi inilah yang ke arah positif. Nah, kita sebagai guru harusnya di bagian sini, restitusi. Berikut adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi Bapak Ibu, untuk sekarang ini kita diminta seluruhnya setiap kelas itu, setiap wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Biasanya kita beri dengan nama kesepakatan kelas. Kita bahas dulu. Nah ini keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi dan budaya positif di kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi kita membuat keyakinan kelas tadi disepakati antara guru dan murid. Murid yang membuat, kita sebagai guru hanya memfasilitasi. Jadi mana yang mereka sepakati itulah yang menjadi keyakinan kelas. Seperti itu. Bukan peraturan, ya, keyakinan. Di sini bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama bersifat abstrak. Abstrak ini artinya anak bisa memilih yang mana saja yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik. Apalagi kita di SD, nggak usah panjang-panjang pernyataannya, pendek-pendek saja. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita jangan lupa keyakinan kelas itu yang membuat anak susah atau anaknya sendiri yang membuat, tapi mereka tidak bisa melaksanakan. Nah, seperti itu. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, makanya nanti akhirnya disepakati
sama itu contoh kemarin ulun sama anak-anak bikin keyakinan kelas yang dipajang di situ. Itu mereka yang menentukannya, ditempel di papan tulis. Nanti yang mana banyak yang muncul, itulah yang menjadi poin dari kesepakatan kelas. Nah, jadi kemarin kami ada 8, itu ulun bikinkan dan anak-anak yang nempel. Nah, di sini ada videonya ulun tampilkan. Ini videonya ulun percepat saja, sedikit-sedikit saja. Nah, ini bentuk kegiatannya kemarin. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Mereka mencatat apa yang mereka inginkan, nilai-nilai kebajikannya, kemudian ditempel di papan tulis. Saya menyimpulkan mereka menempel dan terbentuklah keyakinan kelas. Berikut video dari keyakinan kelas yang kami buat kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Bapak Ibu, itulah kegiatan kami membuat keyakinan kelas beserta peserta didik kelas 4 yang hasilnya sudah kami tempel di sebelah sana, ada 8 keyakinan kelas. Sebelum kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, kita tes breaking dulu Bapak Ibu lah, biar Bapak Ibu tidak mengantuk karena ini sudah jam siang. Ya, cari pasangan berdua. Pas aja nih kayaknya Ibu Mursidah dengan Ibu Iti, Bu Artan dengan Ibu Ratna, Bu Ijah dengan Ibu Halimah, Bapak Junaid lawan sama Bapak Kusnel. Ya. Bukan depan aja. Lihat sini, Bu. Ini meja. Soalnya pinggiran dulu. Nanti ya, dia angkat atas ke bawah meja. Meja ya, meja. Duduk ya di sini. Bapak Junaid dengan Bapak Kusnel meja dari sini aja. Meja Bapak ini angkat dulu ke laci sini. Ya, bukan cok. Nah, nanti Bapak Ibu dengarkan abang-abang dulu, ya. Kepala berarti pegang kepala, ya. Kemudian pinggang pegang pinggang. Kalau kaki kayak menjemah awal tunduk. Kemudian bahu, lagi hidung. Nah, bila orang bilang seneng berarti berangkut kalian. Nah, senengnya kalau mulut tangan lagi lakukan. Jadi dia Bapak Ibu rebutan lagi. Konsentrasi. Ya. Fokus. Siap? Kepala, tangan, kemudian pinggang, bahu, kepala, hidung, tangan, bahu, pinggang, kepala, seneng. Mulai. Siap? Bahu, pinggang, bahu, kepala, hidung, pinggang, bahu, kepala, bahu, pinggang, bahu, ada yang tidak dapat? Masih ada konsentrasi cepat-cepatan. Nah, Bapak Ibu, ya. Kita
Kita sudah ice breathing, jadi materi kita lanjutkan. Alhamdulillah ini masih semangat berarti Bapak Ibu, walaupun sudah siang, sudah jam 12 lewat. Ya, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada 5 Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah bertahan hidup. Ini paling utama. Tentunya kita harus bertahan hidup. Dengan cara apa kita bertahan hidup? Makan, ya kan? Dengan terpenuhnya pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, ini kebutuhan dasar kita yang pertama. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima sendiri, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar kedua. Yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan diterima. Biasanya kalau dia sudah bertahan hidup, kasih sayang sudah terpenuhi, penguasaan, kemudian ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, walaupun di sini kebebasan yang diinginkan, tapi kita harus mampu mengendalikan arah diri kita itu kemana. Yang berikutnya adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa termasuk di sini. Nah, ini kebutuhan dasar kita yang kita penuhi, yang tentunya kita jalani, ada 5 ini. Nah, berikut adalah posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama menghukum, kemudian ada teman, membuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, jadi ini adalah 5 posisi kontrol guru. Sekarang posisi kontrol manakah kita? Atau posisi kontrol apakah aku? Nah, Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu, kira-kira di mana? Teman, Bu Mursidah teman. Ayo yang lain. Boleh, kita pasti kita tuh lebih dari 1 posisi kontrol kita dulu. Nah, manajer, Bu Mursidah, Pak Husnul pemantau, Bu Ija penghukum, Bapak yang mana Bapak? Boy? Yang mana Bu? Membuat merasa bersalah. Baju naik? Teman. Bu Iti? Pemantau. Pemantau dan manajer. Iya. Nah, kita di sini kalau ngomong sendiri Bapak Ibu keseringan di penghukum dan membuat merasa bersalah sebelumnya. Dan alhamdulillah setelah belajar ini kita harus di posisi mana? Sebenarnya kita itu harusnya di posisi mana? Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, ini ada contoh dulu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contohnya kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jadi di sini kalau penghukum kan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukum. Atau kita biasanya di situ hormat dulu karena ada upacara nih.
hormat 1 jam pelajaran. Nah, dulu kan seperti itu. Memang di tanah hukum pasti sudah semua guru pernah mengalami. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini membuat merasa bersalah. Jadi mereka tuh merasa gimana gitu dengan kalimat kita yang seperti itu. Berapa kali bapak atau ibu bilang, kamu selalu mengecewakan, kamu selalu terlambat. Kemudian posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya, sekali ini aja misalnya, ya. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu adalah posisi teman. Tentu kita juga pernah mengalami ini. Yang berikutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Misalnya begitu. Kita sudah punya peraturan sekolah, misalnya. Biasanya kan ada sudah kalau terlambat apa hukumannya atau konsekuensinya. Kemudian setelah upacara kamu beri atributnya, koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Nah yang terakhir, apakah kamu tahu salahmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini, mereka disuruh mencari masalah sendiri apa? Cara memperbaikinya apa? Itu adalah posisi manajer. Nah, jadi posisi kontrol yang paling baik diterapkan oleh guru adalah posisi manajer. Nah, di mana guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak itu diminta untuk menemukan solusinya, permasalahannya apa, dan mencari solusinya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah posisi manajer mengacu pada restitusi tadi. Tadi sudah ada kita bahas restitusi. Nanti ada lagi kita bahas restitusi. Yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, jadi kita itu Bapak Ibu yang selama ini menghukum, yang selama ini misalnya kita masih membuat mereka bersalah, kita pindah ke posisi manajer. Kita tanya dulu apa kesalahan mereka, apa yang mereka cari permasalahannya sendiri, kemudian mereka mencari solusinya sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan kepada peserta didik. Nah ini segitiga restitusi. Nah, jadi tadi posisi kontrol yang paling baik tadi adalah manajer menuju ke restitusi. Nah sedangkan restitusi sendiri itu ada tiga bagian yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nah, kolaboratif itu antara guru dan siswa untuk mencari solusi masalah mereka. Kemudian membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah seperti itu. Jadi setelah kita menjadi manajer, kita mengambil yang namanya langkah segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu?
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, berhubungan dengan keyakinan kelas kita tadi. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu seperti ini gambarannya. Jadi yang paling bawah itu dulu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah mereka stabil, baru kita validasi tindakannya. Tindakannya yang salah tadi apa? Lalu kita cari solusinya dengan menanyakan keyakinan. Seperti itu. Jadi ada 3 tahapan. Nah, kemarin ada yang bertanya, bolehkah tahapannya itu tidak urut? Sedangkan kita tadi kan mau menyelesaikan masalah anak. Jadi tahapan yang paling baik itu ya tetap dari awal, tetap dari menstabilkan identitas mereka dulu. Baru kita tanyakan validasi masalahnya. Jadi sebenarnya bisa aja kata beliau atau instruktur, kalau dari tahapan 2 dulu misalnya memvalidasi yang salah, tapi agak rancu. Jadi kita sebagai guru lebih baik dari yang tahapan menstabilkan identitas, sehingga mereka sudah emosinya juga sudah turun, ya karena kita sudah menstabilkan mereka. Akhirnya nanti mereka mengakui kesalahan mereka dan mencari solusinya. Seperti itu. Nah ini kita bahas satu-satu. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena kalimat yang bisa kita pakai, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, kamu berhak marah begitu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat, ini contoh kalimat menstabilkan identitas untuk peserta didik saat kita menangani segitiga restitusi tadi, permasalahan pada peserta didik. Yang berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kalimat-kalimat yang contoh yang bisa kita pakai untuk memvalidasi tindakan peserta didik yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kan ada alasannya, divalidasi dulu. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, misalnya. Ya, mereka nih menyebutkan sudah alasannya apa. Jadi ini memvalidasi tindakan mereka yang sama. Baru setelah kita tahu masalahnya apa, sebabnya apa, baru kita lanjut ke segitiga restitusi berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam tadi, akhirnya mereka mengeluarkan motivasinya untuk mencari solusinya. Misalnya ya kata-kata ya untuk dari guru untuk peserta didik. Apa keyakinan kelas kita? Ini kan keyakinan kelas sudah dibikin, sudah ada. Jadi mereka mengacu ke sana. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah penyelesaian masalah peserta didik dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, dengan kita sebagai guru adalah posisi kontrolnya, yaitu manajer. Nah, sebagai manajer. Jadi
kita dari sekarang itu belajar merubah diri kita yang tadinya menghukum, memantau, membuat merasa bersalah, kita pindah ke posisi manajer dengan cara ini tadi, segitiga restitusi. Ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Lanjut dulu ya. Lanjut. Nah di sini ada juga contoh penerapan segitiga restitusi kami kemarin. Ada 2 skenario permasalahan, nanti yang mau ditampilkan cuma 1 aja. Pada kasus 2 nanti yang ulun tampilkan. Nah jadi di sini kasus 2-nya marah dan tidak bisa menahan emosi saat mencontek. Nah Halimah siswa kelas 4 UPTDSD Negeri Suarahan tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Tadi ketua kelas katanya kamu bisa berkarya sama Indah. Dia tuh habis survei. Kenapa dia kesal? Indah selalu menggunakan hasil pekerjaan dan sudah juga dicontek. Oh begitu, wajarlah kalau kakak berkesan. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang melakukan dari Bunda? Saya yang tak ada memakai Bunda ketika dan saya membuat hidupnya. Oh begitu, pasti kamu punya alasan ya? Dia bukan saya dia. Saya tidak suka kaya dengan soal tapi tidak dan tidak mau karena begitu. Ya wajar lah kalau kamu merasa semangat ya kerjaan yang kau yang begitu saja oleh Bunda. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang bisa berbuat lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul ya. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai sebelum bijak. Apakah sesuai yang terjadi ya? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya betul ya. Menurut kamu saling menghormati antar ibu penting, tidak untuk kamu penting ya. Nah baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bisa. Apa yang kamu lakukan memperbaiki masalah ini? Saya sendiri bersabar dengan diri utama saya. Kalau ada teman yang misalnya saya ada di mata pelajaran seperti itu sebagai wanita saya tepat sekali. Tindakannya gimana? Pak semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Sama-sama. Nah ini contoh Bapak, contoh penerapan segitiga restitusi dengan posisi kita sebagai manajer. Ya jadi ada 3 tahapan tadi. Yang pertama tadi kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati tadi? Nah, mana hubungannya? Katanya tadi adalah tidak saling menghormati antar teman. Masuk ke situ. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh-contoh. Mungkin juga Bapak Ibu juga pernah melakukan ini. Ada skenario 1 lagi tapi tidak belum masukkan di sini, jadi 1 video saja. Nah ini materi kita sudah selesai. Kira-kira Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya dipertanyakan dari mulai tadi perubahan paradigma, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi diri, kemudian ada 5 posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia dan restitusi. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang kurang paham dipertanyakan.
kira-kira keyakinan itu sama dengan tata tertib lah. Keyakinan dengan tata tertib itu hampir sama aja Bu. Cuma kalau tata tertib kan biasanya kita yang buat, guru yang membuat, dipasang tanpa sepengetahuan siswa. Nah, jadi sekarang ini nanti dirubah jadi bikinnya dengan kesepakatan bersama. Jadi nanti anak didiskusikan, misalnya kalau anak kelas 1 kan ada yang belum lancar menulis nih, bisa aja dengan cara berbicara, ditanyakan, nah, apa misalnya kamu mau kesepakatan kelasnya apa, misalnya tertib Bu, atau tidak datang tidak terlambat, atau tidak boleh mengganggu teman. Nah itu bisa Bu, seperti itu. Dikumpulkan, nanti disimpulkan, jadilah keyakinan kelas. Nah, bisa juga kesepakatan kelas, tapi sekarang itu namanya keyakinan kelas. Oke, ya itu sama. Dulu kita namanya peraturan, kita yang buat, kita yang membuat, kita yang nempel. Jadi anak tidak tahu satu arah, kita saja. Anak tidak dilibatkan, peserta didik tidak dilibatkan, tetapi kalau anak melanggar hanya kita hukum. Nah, kehukuman jadinya. Nah, ini ke situ. Kalau kita bersama-sama, anak sudah bersama-sama yang mengajar, hubungannya ke manajer segitiga restitusi tadi. Jadi hubungannya ke menanyakan keyakinan, karena sudah ada di tempel di kelas. Dihubungkan begitu. Nah, membuat keyakinan kelas itu tadi sudah jelas, jangan panjang-panjang, kemudian sesuai dengan kondisi kelas, lingkungan, nah seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah jelas Pak? Nah, itulah budaya positif, materi budaya positif. Jadi banyak sekali materinya. Ada tadi sudah menjelaskan, sampaikan juga tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol guru. Nah itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada dipertanyakan lagi, ulun cukupkan untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma, kelas 4 UPTD SD Negeri Sorangan. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama-sama. Membuat keyakinan kelas itu penting untuk saya karena dapat lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifani, kelas 4 UPTD SD Negeri Sorangan. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat saling menghargai dan menghormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah dari kelas 4. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Marlina untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut refleksi kegiatan aksi nyata saya. Pelaksanaan penyebaran pemahaman kepada kepala sekolah dan rekan guru dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 bertempat di UPTD SD Negeri Sorangan. Terdapat 10 orang guru yang mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya sangat senang dan bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam konsep-konsep inti budaya positif di UPTD SD Negeri Sorangan.
Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Kemudian terus meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada dan memperbaikinya, terus meningkatkan kompetensi diri yang berkaitan dengan budaya positif, serta selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian pemaparan aksi nyata saya. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.